Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama dengan NIM 2512006 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Struktur Data oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Fadilah Eskom MKom. Di sini tugasnya adalah memperbaiki program atau kode yang error atau tidak bisa dijalankan dalam bahasa C. Sebelum kita memperbaiki kodenya atau programnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu include stdio.h dan include stdlib.h. Untuk stdio.h ini berfungsi untuk input dan output seperti perintah printf, library ini mirip dengan library IOStream dalam bahasa C++, dan untuk selanjutnya ada library stdlib.h. Library ini berfungsi untuk manajemen memori seperti malloc. Oke, langsung saja kita akan memperbaiki kodenya. Di sini terlihat garis bawah berwarna merah di bawahnya keyword ini. Ini menandakan programnya error ya, atau tidak cocok dalam bahasa C. Jadi kita akan coba hapus. Oke. Di sini terlihat lagi ada type lead, ini juga error, ada garis merah di bawahnya, dan kita hapus saja. Oke. Di sini untuk baris ke 1 sampai ke 7 sudah tidak ada yang error atau tidak ada garis merahnya. Oke, untuk fungsi dari struct node ini adalah struct node ini seperti kita membuat dokumen yang berjudul node, dan di dalam dokumennya ini berisi tipe data yang berbeda-beda. Di sini contohnya ini ada tipe data integer data yang berfungsi untuk menyimpan nilai integer, dan ada struct node bintang next yang berarti pointer yang menuju ke node berikutnya. Oke, lanjut kita ke baris selanjutnya. Kita akan hapus lagi kata keywordnya. Oke, di sini masih ada error. Kita lihat di belakang. Di sini ada 10 cerita keterangan untuk yang gabung di sini. Di sini sudah terlihat untuk baris ke-9 sampai baris ke-14 ini sudah tidak ada yang garis merah atau yang error. Jadi ini sudah benar ya. Terus untuk fungsi dari struct node ini, struct node bintang buat node INT nilai, ini adalah untuk mengalokasi memori untuk satu node. Di sini ada baru data sama dengan nilai, ini yang artinya mengisi data node, dan baru next sama dengan 0 yang artinya node belum terhubung ke node lain, dan ada return baru untuk mengembalikan node yang sudah dibuat. Oke, kita lanjut ke program berikutnya. Di sini kita akan hapus lagi kata-kata keywordnya.
Di sini sudah terlihat untuk baris ke-16 sampai ke baris 21 ini sudah tidak ada yang bergaris merah. Jadi programnya sudah tidak error lagi. Nah, untuk fungsi dari void insert depan ini adalah di sini ada tulisan stroke not bintang-bintang head. Ini berfungsi untuk pointer ke pointer head agar bisa mengubah head asli. Dan untuk buat not nilai ini berfungsi untuk membuat not baru. Lalu yang baru next sama dengan head ini berfungsi untuk not baru menuju ke head lama. Jadi ini pointer head sama dengan baru, yang artinya head dipindah ke not baru. Oke, kita lanjut ke program yang berikutnya. Di sini kita akan hapus terlebih dahulu keyword dan command lead-nya. Di sini tampaknya masih ada yang error. Kita akan lihat dulu bagaimana error. Di sini di bagian 0 ini masih bergaris merah karena ini terdapat dua tanda petik yang seharusnya satu, karena satu di depan dan satu di belakang. Oke, untuk baris ke-23 sampai ke 31 ini sudah tidak ada yang bergaris merah. Terus fungsinya apa? Di sini ada temp sama dengan head, yang artinya memulai dari not pertama, dan while dalam kurung temp tanda seru sama dengan 0, artinya adalah loop sampai not terakhir. Dan printf dalam kurung petik kurung kotak %d temp data, yang artinya adalah menampilkan isi not. Dan temp sama dengan temp snack, artinya pindah ke not berikutnya. Oke, di sini kita akan coba jalankan programnya. Apakah bisa? Oke. Di sini programnya masih tidak bisa karena kita belum menambahkan fungsi main atau fungsi utama untuk menjalankan programnya. Jadi kita akan menambahkan fungsi main terlebih dahulu. Kita akan menambahkan di bawah ini. Untuk fungsi dari head 0 ini adalah list yang masih kosong. Jadi yang kita panggil list yang kosong ini untuk ditambahkan ini insert depan 10, insert depan 20, dan insert depan 30. Di sini insert depan head
10 ini berfungsi untuk menambahkan not 10. Insert depan dan head 20 ini untuk menambahkan not 20 di depan. Ini juga sama, menambahkan not 30 di depan. Oke, kita akan coba jalankan programnya. Oke, abaikan saja yang atas ini, kita lihat yang paling bawah di sini. Ini menandakan program sudah bisa dijalankan karena outputnya sesuai dengan perintah kita tadi, yaitu insert 10 di depan, insert 20 di depan, dan insert 30 di depan. Jadi listnya 30, berikutnya 20, dan berikutnya 10, dan yang terakhir 0. Oke, sekian presentasi untuk tugas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang part kedua ini judulnya adalah insert belakang dan tengah. Oke, pertama kita akan hapus terlebih dahulu kalimat yang error atau yang ada garis merah di bawahnya, sama seperti part 1 kemarin. Kita hapus untuk yang keyword ini, karena keyword ini bukan termasuk ke dalam bahasa C, melainkan ke dalam HTML. Baris kedua sampai ke 14 ini sudah kita hapus semua kalimat keyword dan comment lead-nya. Di sini ternyata masih error karena kita belum memasukkan library-nya. Kita akan masukkan dulu itu. Kita masukkan library, lalu berikutnya kita akan menambahkan struktur node-nya. Oke, kita akan buat di sini. Oke, setelah itu kita akan membuat node baru, yaitu Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian insert depan yang terlebih dahulu. Kita taruh di bawah ini.
Oke, sudah selesai untuk tambahannya yang di awal. Lanjut, kita akan memperbaiki untuk keyword yang masih error ini. Selanjutnya kita akan menambahkan fungsi untuk menampilkan data. Itu dengan cara kita akan menambahkan void tampilkan di sini. Untuk langkah selanjutnya itu kita akan membuat fungsi main. Oke, sudah selesai. Lalu kita akan coba jalankan dulu. Kita save, lalu kita coba jalankan. Nampaknya di sini masih ada yang error. Kita akan cari bagian mana yang masih error. Oke, di sini sudah selesai, saya perbaiki. Kita akan coba jalankan kodenya, apakah bisa. Maaf, belum saya save. Kita save dulu, lalu kita akan coba jalankan. Oke, di sini sudah terlihat berhasil hasilnya. Di sini muncul 10, lalu berikutnya ada 15, berikutnya ada 20, dan yang terakhir dan 0. Oke, sekian video untuk part 2 kali ini. Kita akan lanjut untuk yang part ketiganya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk yang part 3-nya di sini. Di sini untuk part 3-nya adalah delete operasi dalam bahasa C. Untuk pertama-tama tentunya kita akan hapus terlebih dahulu kode yang tidak penting atau yang tidak relevan dengan bahasa C, yaitu keyword dan type lead, comment lead. Oke, namanya di sini sudah terhapus semua untuk keyword dan comment leadnya. Selanjutnya kita akan menambahkan library untuk program ini agar bisa dijalankan. Kita akan menambahkan 2 library, yaitu library dan kita akan menambahkan struct yang bernama node. Lalu untuk selanjutnya kita akan menambahkan
node baru, yaitu dengan cara untuk fungsi buat node di sini adalah untuk mengalokasi memori baru dengan menggunakan malloc dan mengisi data dengan nilai yang diberikan, lalu mengatur pointer next menjadi null. Untuk langkah selanjutnya yaitu menambahkan insert depan. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat tampilan isi dari linked listnya, itu dengan cara di sini kita akan buat di sini fungsinya adalah fungsi dari void tampilkan adalah menggunakan pointer sementara yang bernama temp, lalu menelusuri dari head sampai null dan menampilkan setiap data. Lalu untuk delete depan ini fungsinya adalah untuk menyimpan head lama ke temp, lalu geser ke head node berikutnya dan menghapus node lama dari memori free temp. Selanjutnya untuk yang delete belakang ini, cara kerjanya adalah jika hanya satu node akan langsung dihapus, jika lebih akan mencari node kedua yang terakhir, lalu menghapus node terakhir dan next akan diubah menjadi null. Lalu untuk yang delete berdasarkan nilai, cara kerjanya adalah cek apakah list kosong. Jika nilai ada di head, maka akan memakai delete depan. Lalu jika tidak, cari node sebelum target, lalu lewati node target dan hapus node target. Untuk yang terakhir kita tinggal menambahkan fungsi main. Di sini kita akan menambahkan sini
sudah selesai, kita save. Kita akan coba jalankan programnya. Lalu hasilnya akan muncul seperti ini. Ini adalah linked list 30 next, 20 next, 10 next, 0. Lalu delete 30 dari depan, maka hasilnya akan 20 next, 10 0. Lalu delete 10 dari belakang, hasilnya adalah 20 0. Nilai 10 tidak ditemukan, 20 next 0. Oke, sekian untuk video part 3 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini ini adalah part yang terakhir, yaitu part 4 dalam memperbaiki bahasa C. Di sini adalah memperbaiki kode tentang studi kasus daftar belanja. Oke, langsung saja kita akan memperbaiki di sini, yaitu menghapus sintak yang tidak perlu atau yang tidak relevan dalam bahasa C. Jadi kita akan hapus saja. Oke, namanya di sini sudah tidak ada yang error, dan kodenya satu persatu. Itu kita mulai dari library-nya. Di sini ada include stdioh yang berfungsi untuk input dan output, dan yang kedua include stdlib.h yaitu untuk alokasi memori atau malloc. Yang ketiga adalah string include string.h yaitu untuk memanipulasi string. Terus yang selanjutnya di sini ada struct yang bernama barang. Di sini digunakan untuk mempresentasikan satu data barang. Di sini ada char nama dan jumlah datanya 50, int jumlah yaitu untuk jumlah barang, harga yaitu int harga untuk harga satuan, dan struct barang next yaitu pointer ke node berikutnya atau linked list. Terus yang selanjutnya di sini ada struct barang pointer yang berfungsi untuk membuat node baru dan mengalokasikan memori untuk satu node. Terus yang bawahnya di sini ada b jumlah sama dengan jumlah, dan b harga sama dengan harga, dan b next sama dengan 0. Ini berfungsi untuk mengisi data barang. Next 0 ini karena node baru belum terhubung. Selanjutnya di sini ada void tambah barang yang berisi struct barang, head, char nama, int jumlah, dan int harga yang digunakan untuk menambah node di awal linked list atau insert depan. Terus di sini struct barang pointer baru sama dengan buat barang, nama, jumlah, dan harga. Di sini fungsinya adalah untuk membuat node baru. Dan node baru ini akan menuju ke head yang lama, yaitu ke baru next sama dengan head. Dan head akan dipindahkan ke node baru. Terus selanjutnya di sini ada void tampil daftar.
struk barang head yang berfungsi untuk menampilkan isi linked list. Di sini ada int total sama dengan 0, 0 sampai dengan 1. Total ini untuk menyimpan total harga, dan no ini adalah nomor urut. Terus di sini ada perulangan while. Ini adalah perulangan selama not masih ada. Di sini int sub sama dengan head, jumlah head harga, untuk menghitung subtotal tiap barang. Total plus sub ini berfungsi untuk menjumlahkan total keseluruhan. Lalu head sama dengan head next, ini adalah untuk pindah ke not berikutnya. Lalu di sini ada fungsi utama program, yaitu int main. Sini di dalamnya ada struk barang daftar sebagai 0 yang berfungsi untuk inisialisasi linked list yang kosong. Terus berikutnya ada tambah barang dan daftar beras 5 kilo, 65.000 yang berfungsi untuk menambahkan barang, menambahkan data ke list. Terus di sini ada tampil daftar, yaitu untuk menampilkan seluruh daftar yang sudah kita isi tadi. Terus yang selanjutnya di sini ada contoh untuk outputnya. Jika kodenya benar, maka outputnya akan seperti ini. Oke, langsung saja kita akan coba jalankan kodenya. Kita save terlebih dahulu, jalankan. Oke, kita akan cocokkan untuk yang di atas ini. Nomor 1 ada sabun jumlah 3, harganya 5.000, subtotal 15.000. Nomor 2 gula 1 kilo jumlah 1, harganya 14.000, subtotal 14.000. Minyak 1 liter jumlah 1, harganya 18.000, totalnya 18.000. Terus yang keempat, telur 1 kilo jumlahnya 2, harganya 28.000, totalnya 56.000. Dan yang kelima, beras 5 kilo jumlah 1, harganya 65.000 dan totalnya 65.000. Oke, sudah betul untuk contoh outputnya. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Pratama. Di sini kita akan memperbaiki kode dalam bahasa C++ tentang kelas dan insert. Di sini kurang lebih kesalahannya juga sama dari kemarin yang bahasa C, yaitu di sini terdapat kesalahan penulisan, yaitu keyword dan command lead yang seharusnya tidak ada dalam bahasa C++ dan C. Di sini kita langsung hapus saja untuk kode yang tidak perlu ini. Di sini sudah terlihat tidak ada yang bergaris merah yang menandakan error. Di sini saya akan menjelaskan untuk setiap programnya. Itu yang pertama, di sini ada library
include IOStream, yaitu library untuk input dan output, dan di bawahnya ada using namespace std, yaitu agar tidak menuliskan std berulang kali. Terus selanjutnya di sini ada definisi node menggunakan kelas. Di sini ada kelas bernama node yang isinya adalah ada public int data node pointer next dan node int val data val next null ptr. Di sini fungsi node ini adalah elemen dasar dari linked list. Lalu data adalah untuk menyimpan nilai, dan next ini adalah pointer ke node berikutnya. Lalu untuk node int val data val dan next null ptr adalah konstruktor untuk membuat node baru, yaitu data diisi nilai dan next diset ke null ptr yang belum terhubung. Oke. Selanjutnya di bawahnya ada kelas single linked list. Di sini ada kelas bernama linked list. Di sini privat, node, head, dan int size. Di sini head menuju ke node pertama dan size menyimpan jumlah node. Terus di sini ada public linked list, head null ptr dan size 0. Penjelasannya di sini adalah saat list kosong, head atau sama dengan 0 ptr dan size akan sama dengan 0. Lalu berikutnya ada insert depan 0 dalam kurung 1. Lalu ada void yang bernama insert depan int val, berfungsi untuk menambahkan node di awal atau paling cepat. Lalu di sini ada node baru sama dengan new node, dan baru next sama dengan head, baru sama dengan head sama dengan baru, dan size plus plus. Untuk alur kerjanya di sini adalah pertama-tama adalah membuat node baru, lalu mengarahkan ke head yang lama dan menjadikan node baru sebagai head. Lalu selanjutnya di sini ada insert di belakang 0 dalam kurung n, the void bernama insert belakang int val. Di sini fungsinya adalah untuk menambahkan node di akhir. Untuk alur kerjanya yaitu if head sama dengan 0 ptr, yang artinya jika list kosong akan langsung menjadi head. Lalu di sini ada else not temp sama dengan head, dan while temp sama dengan next selama 0 ptr, temp sama dengan temp next sama dengan baru, yang artinya while ini untuk menelusuri sampai node terakhir. Lalu temp next ini, temp next sama dengan baru ini menyambungkan node baru di akhir. Lalu di sini ada cout untuk menampilkan teks inserted dan di belakang. Lalu untuk program selanjutnya yaitu ada insert di posisi tertentu. Di sini ada void bernama insert posisi int val dan int pos yang berfungsi untuk menambahkan node di posisi tertentu. Di sini ada if pos
lebih kecil daripada 0, pos lebih besar daripada size. Ini untuk validasi posisi. Terus di sini ada perulangan for int i sama dengan 0, i lebih kecil daripada pos min 1 i plus plus, yang berfungsi untuk mencari posisi sebelum target. Lalu baru next sama dengan temp baru, temp next sama dengan baru, yang berfungsi untuk menyisipkan node. Lalu di sini ada void tampilkan atau fungsi tampilkan untuk menampilkan isi dari linked list. Lalu di sini ada while temp 0 yang berfungsi untuk traversal dari akhir sampai akhir, dari awal sampai akhir. Lalu di sini kita akan menambahkan fungsi utama programnya, yaitu untuk fungsi mainnya belum ada di sini, jadi kita akan tambahkan terlebih dahulu. Sini sudah saya tambahkan. Sini mainnya. Yang pertama di dalam main ini adalah linked list. Untuk list yang artinya membuat objek linked list. Lalu di sini ada list insert depan 10, list insert depan 5, list insert belakang 20, list insert posisi 15,2. Ini adalah untuk memanggil seluruh program yang sudah kita buat tadi. Lalu di sini ada fungsi untuk memanggil tampilkan, yaitu bicara list tampilkan dan return 0. Oke, kita akan save dulu, lalu kita akan coba jalankan programnya. Oke, untuk hasilnya di sini ada insert 10 di depan, insert 5 di depan, dan insert 20 di belakang. List 4 node, 5 next, 10 next, 15 next, 20 dan next 0. Oke, sekian video presentasi untuk part 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya di sini adalah part 2 dari memperbaiki kode dalam bahasa C++. Di sini judulnya adalah delete dan display. Di sini kita akan memperbaiki kodenya terlebih dahulu dengan cara menghapus kata-kata yang tidak perlu, yang tidak relevan dalam bahasa C++. Lalu saya akan menjelaskan dari setiap kodenya. Ini yang pertama ada delete depan. Delete depan ini berfungsi untuk menghapus dari depan. Lalu di sini ada head sama dengan head next, yang berfungsi untuk geser head ke depan, dan delete temp ini untuk menghapus node lama. Terus yang bawahnya di sini ada delete di belakang, itu untuk menghapus dari belakang.
Lalu di sini ada perulangan while, temp, next, dan next yang berfungsi untuk mencari not sebelum terakhir dan menghapus not terakhir. Lalu yang ketiga di sini ada program delete berdasarkan nilai, yaitu untuk menghapus nilai tertentu. Di sini juga ada perulangan while yang berfungsi untuk mencari not yang ingin dihapus, lalu disambungkan ke not sebelumnya dan ke not setelahnya. Lalu yang paling bawah di sini ada destructor yang berfungsi untuk membersihkan semua not. Di sini linked list berfungsi untuk menghapus semua not saat program selesai dan untuk mencegah memory leak. Selanjutnya kita akan menambahkan program yang belum diisi dari program ini. Yang kita tambahkan di sini ada library-nya, yaitu include iostream untuk input dan output. Lalu using namespace std agar tidak menuliskan std berulang kali. Lalu di sini ada kelas bernama node. Lalu ada data, int data, dan node next. Data ini berfungsi untuk menyimpan nilai, dan next ini adalah pointer ke node berikutnya. Lalu di sini ada node head. Yang kedua ada linked list, kelas yang bernama linked list, yang di dalamnya ada node head dan int size. Head ini berfungsi untuk menuju ke node pertama, dan size ini untuk menyimpan jumlah data. Lalu di sini ada public constructor linked list yang isinya ada head sama dengan 0 ptr dan size sama dengan 0. Ini berfungsi untuk menginisialisasi nilainya menjadi 0 atau inisialisasi list kosong. Lalu selanjutnya di sini ada insert depan. Ini ada baru next sama dengan head dan head sama dengan baru, yang berfungsi untuk not baru jadi paling depan, lalu tidak perlu traversal ke 0 dalam kurung 1. Selanjutnya di sini ada insert belakang, dan di dalamnya ada perulangan while, temp sama dengan next, yang berfungsi jalan ke not terakhir dan menambahkan not baru di akhir atau O dalam kurung N. Yaitu selanjutnya ada void tampilkan list. Di sini untuk menampilkan seluruh list tadi. Di dalamnya ada while temp yang berfungsi untuk menampilkan seluruh isi list dari depan ke belakang. Oke, lalu di sini ada program utamanya yang kita tambahkan, itu main. Di sini untuk memanggil linked listnya dan untuk objek yang bernama list. Di sini memanggil untuk insert depan bernilai 10, insert depan bernilai 5, insert belakang 20, insert belakang 30. Lalu di sini untuk memanggil fungsi tampilkan, di sini ada delete depan dan tampilkan, delete belakang, tampilkan, dan terakhir delete nilai 20, bawahnya tampilkan dan return 0. Oke.
kita akan coba jalankan programnya. Kita save dulu, kita lihat hasilnya. Oke, yang paling atas ini ada isi list 5, next 10, next 20, next 30, dan next 0. Di sini ada perintah delete 5 dari depan. Terus isi listnya adalah 10, next 20, next 30, next 0. Lalu berikutnya ada perintah lagi delete 30 dari belakang. Isi listnya akan menjadi 10, next 20, next 0. Dan ada delete 20, isi listnya akan menjadi 10, next 0. Oke, sekian video untuk part 2 nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini adalah untuk video part 3 nya, yaitu membenarkan atau memperbaiki kode dalam bahasa C++ yang berjudul manajemen mahasiswa. Di sini seperti biasa kita akan menghapus kode yang tidak perlu, yang tidak relevan dalam bahasa C++. Di sini kita langsung hapus saja. Oke, di sini sudah selesai kita hapus. Lalu saya akan menjelaskan perbaikannya, dimulai dari library-nya. Di sini ada include IOStream dan include string. Include IOStream adalah library untuk input dan output, dan include string adalah untuk tipe data string. Terus bawahnya ada using namespace std, yaitu untuk menuliskan std agar tidak menuliskan std berulang kali. Guys, di bawahnya di sini ada kelas yang bernama mahasiswa. Terus di dalamnya ada string name nama dan float untuk IPK, dan mahasiswa next. Mahasiswa next ini berfungsi untuk pointer ke data berikutnya. Lalu name dan nama ini adalah identitas mahasiswa sebagai kuncinya, dan IPK di sini adalah untuk nilai IPK-nya. Lalu di sini ada mahasiswa string n, string nm, dan float i. Di sini fungsinya adalah untuk menginisialisasi data saat objek dibuat, dan next null ptr ini adalah belum terhubung ke node lain. Berikutnya adalah kelas bernama daftar mahasiswa. Di sini ada mahasiswa head, berfungsi pointer ke node pertama, dan jumlah adalah untuk menghitung jumlah data. Lalu di bawahnya lagi ada daftar mahasiswa head 0 ptr dan jumlah 0, yang artinya adalah list awal kosong, jumlah data sama dengan kosong. Lalu berikutnya ada void tambah string name, string nama, dan float IPK, yang berfungsi untuk menambahkan data secara otomatis terurut berdasarkan name. Untuk cara kerjanya adalah membuat node baru jika list kosong atau name lebih kecil dari head, maka akan masuk di depan. Jika tidak, akan mencari posisi yang tepat. Lalu di sini ada perulangan while yang berfungsi untuk data
tetap. Lalu selanjutnya di sini ada jumlah plus yang berarti jumlah data bertambah setiap insert. Lalu di sini ada fungsi cari atau search yang digunakan untuk mencari data berdasarkan name. Cara kerjanya adalah traversal dari head hingga akhir. Jika tidak ditemukan, akan direturn ke pointer data. Jika tidak, return ke null ptr. Lalu berikutnya ada fungsi hapus atau delete yang berfungsi untuk menghapus data berdasarkan name. Di sini terdapat dua kasus, yaitu satu, data di awal head digeser ke node berikutnya. Lalu yang kedua, data di tengah atau akhir yang akan mencari node sebelum target dan memutuskan link next dan menghapus node. Terus berikutnya di sini ada delete hapus dan jumlah. Delete hapus ini berfungsi untuk memori dibebaskan dan jumlah data akan berkurang. Lalu berikutnya ada void tampilkan yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Di sini pertama untuk menampilkan judulnya yaitu data mahasiswa. Lalu traversal dari head sampai ke null ptr dan mencetak setiap node-nya. Lalu di sini ada destructor atau pembersihan memori. Daftar mahasiswa yang berfungsi untuk menghapus semua node dan mencegah memory leak. Lalu di sini ada fungsi main atau program utama. Yang pertama adalah membuat objek linked list ini daftar mahasiswa, lalu menambahkan data dm tambah ini. Sini ada name-nya 230101, namanya Andi, IPK-nya 3.75 dan berikutnya. Lalu di sini ada dm tampilkan yang berfungsi untuk menampilkan data dan mahasiswa dm cari yaitu untuk mencari dari NIM 2301002. Lalu ada dm hapus untuk menghapus dari NIM tersebut dan dm tampilkan untuk menampilkan ulang dari data yang sudah dihapus tadi, lalu return null. Oke, di sini kita akan coba jalankan programnya. Kita save dulu. Oke, di sini terlihat data mahasiswa 3. Di sini ada NIM, nama dan IPK. Ini untuk NIM-nya dan untuk namanya dan IPK-nya. Lalu ditemukan Budi IPK 3.5. Di sini dicari dengan NIM 230010002 yang ternyata adalah NIM dari Budi. Lalu untuk data mahasiswa 2,
yaitu untuk mencari dari NIM 2301002. Salah. Itu untuk data mahasiswa 2 di sini adalah hasil dari menghapus NIM 2301002, yaitu NIM-nya Budi, dan di sini akan muncul Andi dan Citra saja. Oke, sekian presentasi untuk part 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kembali lagi bersama saya. Selanjutnya di sini ada part 4, yaitu part terakhir, yaitu memperbaiki kode sistem antrian pasien dalam bahasa C. Langsung saja, seperti biasa kita akan menghapus yang tidak perlu. Lalu di sini saya akan menjelaskan setiap kodenya. Yang pertama dari library, di sini ada library stdio.h, itu untuk input dan output seperti printf. Dan yang kedua ada library stdlib.h, itu untuk manajemen memori. Lalu yang ketiga ada include string.h, yaitu library untuk manipulasi data string. Lalu selanjutnya di sini ada struct bernama pasien yang berisi char nama 50, yaitu untuk nama pasien, int nomor antrian untuk nomor urut pasien, dan struct pasien next, yaitu untuk pointer ke pasien berikutnya. Lalu di sini ada int nomor urut, digunakan untuk menyimpan nomor antrian terakhir, lalu akan bertambah setiap pasien baru masuk. Lalu di sini ada fungsi enqueue atau daftar. Ini untuk void daftar struk pasien head char nama. Ini berfungsi untuk menambah pasien ke antrian belakang. Lalu di sini ada struk pasien baru, struk pasien sama dengan struk pasien, dan malloc size of struk pasien, itu untuk alokasi memori untuk node baru. Lalu strcpy baru nama, nama, dan baru nomor antrian sama dengan plus nomor urut, lalu baru next sama dengan 0, yang artinya akan isi data pasien, nama akan disalin, dan nomor antrian bertambah, lalu next di set ke 0 yang belum terhubung. Di sini ada perulangan if dan else. Di sini if head sama dengan 0 dan head baru, ini berfungsi untuk node baru menjadi kepala atau head. Lalu di sini ada else struct pasien temp sama dengan head, while temp next sama dengan 0, temp sama dengan temp next sama dengan baru, yang artinya traversal ke node terakhir dan menambahkan node baru di belakang. Lalu di sini untuk mencetak outputnya yaitu printf pasien masuk antrian nomor, nama, dan nomor urut. Lalu selanjutnya ada fungsi dequeue atau panggil yang hapus dari depan. Di sini ada void panggil struk pasien head yang berfungsi untuk menghapus pasien dari depan antrian. Lalu di sini if head sama dengan 0, artinya mengecek apakah kosong. Jika kosong akan menampilkan pesan.
Lalu kemudian di sini ada proses penghapusan, yaitu stroke pasien temp sampai dengan head, dan printf memanggil, lalu head sama dengan temp next, dan free temp. Di sini pertama-tama adalah menyimpan node pertama ke temp, lalu akan bergesernya ke head, ke node berikutnya, lalu akan menghapus node lama dari memori. Lalu di sini ada void tampil antrian yang berfungsi untuk menampilkan seluruh isi antrian. Di sini ada perolongan if yang artinya jika kosong maka akan dibalikan antrian kosong, akan muncul antrian kosong. Lalu di sini ada int post sama dengan 1 while yang artinya adalah perulangan dari depan ke belakang, lalu menampilkan urutan tampilan dan nama pasien serta nomor antrian. Lalu yang terakhir ada fungsi utama programnya, yaitu main. Dalam main ada struct pasien antrian sama dengan 0 atau antrian awal kosong. Lalu di sini ada daftar antrian Andi, Budi, dan Citra yang artinya 3 pasien masuk. Lalu akan ditampilkan antrian yang pertama Andi, yang kedua Budi, dan ketiga Citra. Lalu akan memanggil antrian yang pertama, yaitu Andi dipanggil, lalu ada daftar antrian Dina, itu Dina akan masuk, lalu tampil antrian akan menampilkan antriannya. Oke, kita akan langsung saja jalankan programnya. Oke, kita save dulu, kita jalankan. Oke, di sini terlihat pasien Andi masuk antrian nomor 1, pasien Budi masuk antrian nomor 2, dan pasien Citra masuk antrian nomor 3. Antrian saat ini 1 Andi nomor 1, Budi nomor 2, Citra nomor 3. Lalu memanggil Andi nomor 1, pasien Dina masuk antrian nomor 4. Lalu antrian akan menjadi 1 Budi nomor 2, adik Citra nomor 3, dan Dina nomor 4. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.